Welcome, saya Muhammad Rizky Abadi. Saya adalah Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Program studi saya adalah Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Group. Senang bertemu Anda di sini karena saya hari ini akan berbagi tentang karya tulis ilmiah saya berjudul Metode Pemadaman Over dan Backdraft pada kasus kebakaran gedung pemukiman di Kalimantan Barat. Ya, di Kalimantan Barat karena Kalimantan Barat adalah asal saya, juga ini adalah pulau tercinta. Tidak karena itu, alasannya kita tahu bahwa Kalimantan memiliki hijau yang dinyatakan sebagai paru-paru dunia. Di dalamnya terdapat ekosistem kelangsungan hidup antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita tahu juga saat ini virus corona menjadi momok yang menakutkan. Tetapi di samping itu, kebakaran hutan juga berbahaya hingga menyebabkan gedung-gedung pemukiman di masyarakat menjadi korban kobaran api tersebut, seperti di benua Amerika, Brazil, dan Argentina. Di sini poin pentingnya, metode pemadaman secara sembarangan dapat menyebabkan kerugian yang bertambah-tambah. Tentunya kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Yuk, mari kita belajar ilmu. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki, dan dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa. Yang perlu digarisbawahi adalah api. Api adalah suatu proses kimia, yaitu oksidasi cepat yang menghasilkan energi panas. Api memiliki teori segitiga api atau fire triangle yang mengajarkan api muncul melibatkan 3 elemen. Yang pertama adalah bahan bakar atau fuel. Yang kedua, sumber panas atau heat. Yang ketiga, oksigen yang mengudara. Dan kebakaran menjadikan api memiliki 4 unsur. Unsur keempatnya adalah reaksi kimia berantai atau chemical change reaction yang mengakibatkan api menjalar dan terus berkobar. Unsur keempat Disebut tetrahedron of fire. Jika kebakaran di dalam gedung kan mengalami 2 peristiwa. Nama peristiwanya adalah flashover dan backdraft. Flashover adalah api yang merambat melalui asap hitam hasil terbakarnya material. Tanda-tanda flashover adalah asap yang makin penuh di dalam ruangan dan sedikit yang bebas dari asap, cepat merambat
asap keluar ruangan semakin cepat, temperatur semakin naik, dan asap pun terbakar. Selanjutnya adalah backdraft. Backdraft merupakan ledakan api yang terjadi pada ruangan tertutup yang terbakar akibat oksigen yang diterima secara tiba-tiba oleh api pembakaran. Tanda-tanda backdraft yang pertama adalah api pada ruangan tertutup dengan ventilasi yang kecil. Yang kedua, terdapat kondensasi asap pada kaca. Api yang keluar masuk pada ventilasi, asap keluar masuk pada bagian jalur yang kecil, dan berbunyi siulan. Perbedaan visual antara flashover dan backdraft seperti apa sih Bang? Oke, perbedaannya itu seperti ini. Bagaimana? Sudah tahu perbedaannya? Mari kita ke metode pemadaman. Metode pemadaman ada 4 berdasarkan teori segitiga api. Yang pertama adalah cooling, pendinginan, yaitu dengan cara memancarkan bahan pemadam ke sumber api secara langsung atau mengitari lokasi yang terjadi kebakaran, sehingga bahan pemadam seperti air dapat mendinginkan lokasi sekelilingnya. Selanjutnya, yang kedua adalah smothering, yaitu mengisolasi oksigen. Hal ini efektif bila kebakaran terjadi pada suatu wadah atau drum, sehingga kita dapat mencegah oksigen masuk ke dalam kebakaran tersebut dengan cara menutupi drum tersebut dengan selimut basah, handuk basah ataupun kain basah lainnya. Secara menyeluruh tidak ada celah di dalam drum tersebut. Yang ketiga, starvation, memutus pemicu sumber kebakaran. Seperti bila kebakaran listrik, yang harus kita putuskan adalah jaringan listrik. Yang keempat adalah breaking chain reaction, memutus reaksi rantai kimia. Seperti menggunakan APAR, isinya adalah bahan kimia, dan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dapat dibekukan dan didinginkan sehingga api dapat dipadamkan. Nah, metode pemadaman telah kita pelajari. Kita bahas metode pemadaman flashover dan backdraft pada kasus kebakaran gedung. Sebenarnya metode pemadamannya sama, tapi yang membedakannya adalah istilah situasional awareness, peka terhadap kondisi lapangan pada saat terjadi kebakaran. Kita dituntut bekerja dan berpikir serta sigap tanpa adanya alat bantuan pemadaman, karena istilah ini dapat menentukan langkah awal yang terbaik memadamkan api secara menyeluruh. Apa saja yang harus dilakukan? Sebelum melakukan pemadaman pada gedung yang sedang terjadi kebakaran, kita harus mengedepankan sikap situational awareness, yaitu inisiatif yang diperlukan pada saat menghadapi kebakaran di lapangan. Apa saja sih sikap kita pada saat di lapangan untuk menunjukkan situational awareness ini? Pertama, pada saat di lokasi kejadian kebakaran, kita memerlukan data gedung, kondisi ruangan di dalam yang terbakar, peralatan di dalamnya, dan sumber air terdekat di lokasi kebakaran. Yang kedua, tentukan titik kumpul evakuasi korban, serta hal-hal penting lainnya. Yang ketiga, sebelum memasuki ruangan atau melakukan pemadaman secara menyeluruh, matikan sumber listrik yang mengalir. Keempat, temukan ventilasi untuk mengurangi asap yang berada di dalam ruangan. Kelima, buat firewall untuk menghalangi pergerakan api yang menjalar ke gedung atau ke bangunan yang lain supaya tidak mudah terbakar oleh api. Setelah kita mengetahui situational awareness dan apa yang harus dilakukan, barulah kita melakukan pemadaman. Pada video kali ini, terjadi kebakaran pada sebuah rumah yang dapat dikatakan tertutup rumahnya. Personil sedang melakukan komunikasi untuk mempertimbangkan apakah api di dalam sudah lama membakar dan melakukan pembaraan yang dapat memicu peristiwa backdraft. Setelah menempuh beberapa menit, dapat disimpulkan ternyata api membakar belum terlalu lama dan titik didih di dalam masih belum mencapai suhu tertinggi backdraft. Akhirnya,
personil melakukan atau membuat ventilasi di dinding rumah atau jendela rumah untuk jalur masuk air pemadaman. Oke, jika masih ada yang kebingungan di mana personil dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu berasal dari data gedung, kondisi ruangan, peralatan di dalamnya, dan sumber air terdekat di lokasi, serta titik muncul api pertama kali terjadi pada lokasi mana. Setelah itu didata dan dipertimbangkan, maka hal itu dapat disimpulkan. Tujuan personil selanjutnya apa? Yaitu membuka jalur melalui jendela rumah ataupun dinding rumah dekat dengan lokasi titik kebakaran muncul pertama kali. Setelah diketahui titik muncul api berada di mana dan telah dibuka ventilasi untuk jalur pemadaman, maka personil membuat api tersebut mengalami flashover. Karena hal tersebut adalah resiko jika api terbakar di dalam gedung dan suhunya belum memungkinkan untuk terjadinya backdraft, maka api akan mengalami flashover dengan mendapati oksigen yang telah dibuat oleh personil melalui ventilasi jendela ataupun dinding yang telah dibuka. Tetapi hal itu tak perlu ditakuti karena flashover adalah api yang membara, bukan api yang meledak. Karena personil telah dilindungi oleh alat pelindung diri yang sesuai standar, maka dapat dilakukan pemadaman secara menyeluruh dengan menyemprotkan air pada titik api pertama kali muncul. Dengan begitu, masalah pemadaman dapat diselesaikan. Selanjutnya, video ini masih menceritakan kondisi yang sama, yaitu rumah yang terbakar dalam kondisi yang tertutup. Tetapi, pertimbangan para personil memutuskan untuk membuat ventilasi di bagian atap, yang artinya mereka mendapat data bahwa kebakaran sudah terjadi cukup lama dan kemungkinan titik didih di dalam ruangan sudah mencapai suhu tinggi untuk terjadinya backdraft bila ventilasi dibuat pada dinding atau jendela rumah yang berhadapan secara langsung dengan personil. Tentunya dapat membahayakan personil. Setelah mengetahui dan mempertimbangkan hal itu semua, personil akhirnya membuat ventilasi di bagian atap, dan jika terjadi backdraft, maka ledakannya akan mengarah ke atap yang sangat kemungkinan kecil melibatkan korban karena ledakan hanya mengarah ke bagian atap yang kosong. Namun personil juga perlu memperhatikan kondisi atap yang rawan akan runtuh akibat panas yang berada di dalam ruangan, karena atap bisa saja runtuh dan membawa banyak oksigen ke dalam api sehingga dapat memungkinkan terjadinya backdraft. Tentunya personil yang berada di atap sangat berbahaya nyawanya, dan syukurnya personil yang berada di atap tidak mengalami hal yang terburuk itu dan dapat kembali turun menyemprotkan air pemadaman melalui atap secara menyeluruh. Kita bisa lihat api yang keluar dari atap sangat besar dan merah menyala, artinya di dalam ruangan sangat panas. Api yang telah dipadamkan secara total masih bisa kita pastikan akan muncul kembali api yang tersisa. Oleh karena itu, para personil mengecek bagian dalam ruangan dengan membawa selang yang siap dipancarkan jika terjadi sisa-sisa api. Ternyata di bagian untuk di atap masih ada api yang tersembunyi. Akhirnya
dibongkar secara paksa oleh personil sehingga dapat dipadamkan secara leluasa, dan pemadaman tanpa terjadinya backdraft berjalan lancar walaupun sudah buruk, minimal tidak menambah hal buruk lainnya. Seperti itu metode pemadaman flashover dan backdraft yang sudah kita ketahui. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menonton video metode pemadaman flashover dan backdraft pada kasus kebakaran gedung pemukiman. Oke, jangan lupa nanti di akhir video ada pesan like, comment, and share. Like jika video ini bermanfaat, komen harusnya seperti apa video yang ada di sini, dan share bila dibutuhkan oleh orang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada prodi seluruh prodi PKP Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf angkatan 14 dapat menerima ilmu dari channel prodi penanganan kecelakaan pesawat. Mencegah lebih baik daripada menangani. Umumnya kebakaran pada gedung pemukiman terdapat banyak faktor, tapi yang paling banyak dan rata-rata adalah mengalami korsleting listrik. Nah, untuk mencegah, berikut pencegahannya. Pertama, jangan mengotak-atik peralatan pengamanan seperti sekrit maupun MCB. Dua, jangan menumpukan stop kontak secara berlebihan. Tiga, peralatan yang digunakan harus melambang SNI. Keempat, hindari colokan yang longgar. Lima, serahkan kepada alat resmi untuk melakukan penambahan ataupun pemasangan akhir, lalu melakukan pengecekan yang berkala. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Bermanfaat, bukan? Kesimpulannya, metode pemadaman dapat menangani, tidak mencegah, tapi menangani. Setidaknya, metode penanganan yang benar dalam memadamkan api dapat mencegah bertambahnya kerugian akibat kebakaran. Karena kebakaran dengan metode pemadaman yang salah dapat mengakibatkan kerugian, memperkeruh kondisi lapangan, dan panik yang menambah rumit masalah kebakaran. Saran dari saya, selalu ikuti seminar atau sosialisasi tentang seluruh keselamatan, karena keselamatan adalah nomor satu dari hal apapun. Ilmu ini sangat baik bila diberikan dan bertambah baik jika disebarkan pada orang-orang yang membutuhkan, karena salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat.